Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua para sahabat Ebesan TV dimanapun berada, halo. Balik lagi nih bareng Ristian dan juga tentunya di channel Ebesan TV. Nah, kali ini Bang Tian ingin mengucapkan terima kasih banyak nih atas respon dan juga antusias dari para sahabat Ebesan TV di luar sana, baik yang ada Indonesia maupun di mancanegara, yang telah memberikan feedbacknya terkait dari konten tips and tricks lolos BUMN. Dan bagi kalian yang memang masih bertanya emang itu sebenarnya konten apa dan tentang apa, silahkan aja langsung tonton di link di atas ya. Nah, kali ini untuk menepati janji dari Bang Tian akan melanjutkan video ini untuk membahas lebih detail tahapan-tahapan pada saat melamar perusahaan BUMN yang umumnya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ya, kita mulai aja. Ada 7 tahapan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan BUMN di Indonesia pada saat mereka sedang membuka lowongan pekerjaan. Tahapan apa aja ya kira-kira? Dan tahapan ini yang pertama kita mulai dari tahapan seleksi berkas ya. Selesai dari sini kita masuk ke tahapan kedua ini adalah tahapan untuk tes kompetensi dasar. Yang ketiga nantinya kita akan lanjut kepada tes psikotes atau psikologi. Yang keempat itu adalah tes berhitung cepat. Yang kelima nanti kita akan masuk ke tahap interview atau wawancara. Yang keenam kita akan masuk ke dalam FGD atau job desk. Dan yang terakhir akan ditutup dengan tes kesehatan. Nah, kali ini Bang Tian akan berfokus untuk membahas 2 tahap terlebih dahulu, di mana pada tahap ini Bang Tian akan mengupas sedetail-detailnya terkait dari tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 apa? Yaitu adalah tahap seleksi berkas dan akan dilanjutkan dengan tahap tes kompetensi dasar. Kita langsung aja ya. Tahap pertama, tahap seleksi berkas atau administratif. Nah, para sahabat Ebesan TV di luar sana, berbicara mengenai tahap seleksi administratif, ada 2 hal yang murni perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan untuk lolos pada tahap ini. Apa aja itu? Yaitu adalah bagaimana cara kalian mempersiapkan surat lamaran dan juga bagaimana kalian menyajikan kurikulum vitae terkait diri kalian sendiri kepada perusahaan yang dilamar. Nah, untuk membuat ini ada 2 penekanan yang Bang Tian tekankan untuk bagaimana caranya kita menghadapi tahapan ini. Yang pertama adalah proses pembuatannya, proses pembuatan surat lamaran. Dan yang kedua itu adalah surat lamaran dan juga kurikulum vitae ya. Yang kedua adalah bagaimana etika atau seharusnya dokumen-dokumen ini dikirimkan melalui email ataupun nanti hard copy melalui kantor pos ataupun jasa-jasa pengiriman lainnya. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu adalah proses pembuatan surat lamaran dan CV. Bang Tian akan mulai kepada pembahasan untuk proses pembuatan surat lamaran terlebih dahulu. Oke? Nah, ini ditampil di layar. Mungkin di konten ini kalian bisa melihat bahwa ini merupakan salah satu contoh surat lamaran yang bisa terbilang jelas, lengkap, dan bisa menarik perhatian dari HRD atau interviewer atau penseleksi di perusahaan BUMN tersebut ya. Dimana kita bisa lihat dalam surat lamaran ini sudah tertera yang pertama tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran ya. Dan disusul berikutnya itu adalah ada lampiran atau perihal. Apa sih maksud tujuan kalian untuk membuat surat ini? Kalian bisa tuliskan untuk melamar kerja ya. Dan di bagian bawahnya lagi kalian bisa lihat bahwa surat lamaran ini ditujukan kepada siapa. Penujuan ini harus jelas ya. Biasanya surat lamaran itu ditujukan kepada HRD dari perusahaan itu sendiri ya. Ingat, di sini kontekstual, kalian jangan sampai salah menulis nama perusahaan. Karena hal-hal sepele seperti inilah yang mengakibatkan banyaknya kegagalan dalam tes seleksi berkas. Yang pertama adalah kalian salah penulisan nama perusahaan. Dan yang lebih parahnya lagi, kalian salah menuliskan nama.
Dan ini fatal sekali ya. Nah, setelah dari tujuan tadi, kita masuk ke paragraf berikutnya. Ini berisikan adalah pengajuan posisi yang akan kalian lamar. Nah, konteks di sini yang harus kalian pertimbangkan adalah kalian harus tahu dulu nih posisi apa yang diperuntukkan bagi kalian para pelamar kerja. Jangan sampai apa yang ada posisi di surat lamaran kalian tidak sesuai dengan open recruitment-nya. Itu kan malu banget ya. Nah, selain itu juga dalam surat lamaran yang di bawahnya ini ada data diri kalian. Kalian harus mengenalkan diri kalian. Kalau di sini Bang ambil contoh nama, misal Abdul Syukur Saputra, jenis kelaminnya apa, tempat tanggal lahirnya di mana, alamat di mana, pendidikan serta nomor telepon. Ini diharapkan agar nantinya si HRD itu bisa mengenal dulu singkat kalian itu data dirinya seperti apa. Nah, di bawah data diri kalian ini nantinya akan ada sedikit kalian jelaskan capability kalian itu adalah sudah memenuhi dari kebutuhan posisi yang diajukan atau yang dibuka oleh perusahaan tersebut. Dan di sini kan ada misalnya saya berpengalaman di posisi staff marketing yang sesuai dengan pembukaan di atas, posisinya adalah sebagai staff marketing gitu ya. Sedikit aja, tidak perlu banyak yang menyatakan bahwa kalian capable gitu ya. Dan di bawahnya nanti kalian bisa lihat bahwa itu adalah dokumen-dokumen pendukung ya. Dalam surat pengantar ini nantinya akan ada semacam KTP, foto ukuran 3x4 dan segala macam rupa. Dan ditutup dengan permohonan dengan kata-kata sopan. Besar harapan saya agar saya dapat diterima di perusahaan ibu. Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih, dan ditutup dengan tanda tangan kalian. Nah, jadi diharapkan surat lamaran nanti seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Kalau tadi Bang Tian sudah menjelaskan tentang bagaimana menulis surat lamaran, sekarang Bang Tian akan menuju bagaimana caranya pembuatan kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini merupakan salah satu ringkasan dari data diri kalian, background kalian dan segala macam rupa ada di sini. Dan satu kunci dalam kurikulum vitae ini adalah buatlah kurikulum vitae yang sangat menarik, kreatif dan inovatif, sehingga nantinya kurikulum vitae kalian dapat dipilih untuk dibaca oleh para HRD ataupun peseleksi di perusahaan BUMN tersebut. Soalnya di sini Bang Tian akan mencontohkan. Kebanyakan dari para pelamar kerja itu membuatnya ala kadarnya. Nah, kalian bisa lihat ya. Bang Tian balikan kembali kepada kalian. Jika kalian melihat di kanan Bang Tian ya, ini adalah salah satu contoh kurikulum vitae yang biasa ya. Tidak ada kreatif apa-apa gitu ya, dan tidak ada istimewanya dibandingkan dengan yang di sebelah kiri Bang Tian. Ini adalah yang penuh inovatif dan kreatif. Yang mana akan kalian pilih? Sudah barang tentu yang sebelah kiri kan? Kenapa kita memilih yang inovatif dan kreatif? Karena visual pertama orang adalah akan melihat yang istimewa, yang unik dibandingkan yang lain. Nah, kita akan berbalik kepada CV. Sebenarnya dalam CV itu perlu apa? Dan untuk membuat kreatif ini tuh bagaimana caranya? Nah, untuk membuat CV kalian bisa kreatif sebenarnya banyak banget cara untuk kalian buat. Kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Canva, seperti Photoshop, atau apapun yang bisa membuat dari CV itu menjadi lebih enak dan indah dilihat. Nah, seperti ini nih, Bang Tian ambil contoh untuk CV yang inovatif dan kreatif lah ya. Bang Tian ambil contohnya CV-nya dari Kak Taufik Fauzi Nugraha ya. Dimana di dalam CV yang bagus itu tidak perlu panjang. Intinya CV itu kalau bisa hanya 1 lembar sudah bisa menjelaskan siapa kalian sebenarnya ya. Dan juga CV ini paling maksimal banyak 2 lembar aja lah. Karena kalau 3 lembar nggak akan dibaca terlalu banyak. Soalnya CV nggak dari kalian aja, ratusan orang pasti mengirimkan CV, bahkan ribuan ya. Nah, di dalam CV itu bisa kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan kontak, tinggal di mana, nomor handphone apa, alamat email berapa, setelah itu Facebook atau media sosialnya apa, ini sudah ada di sini. Kemudian sedikit profile untuk menjelaskan kalian itu siapa. Misalnya nama saya Taufik Fauzi, saya adalah orang yang sangat suka tantangan, saya adalah mempunyai background seorang kesehatan kalau di sini gitu kan ya, atau saya mempunyai background seorang teknik. Nah, sini dijelaskan aja yang dimana di profile ini nih, intinya kalian harus bisa menjual diri kalian kepada si HRD yang membaca. Setelah itu
Di bawah juga ada juga namanya professional experience atau pengalaman kalian lah. Kalau kalian seandainya baru fresh graduate, masukkan pengalaman yang 3 tahun paling terbarukan dari kalian. Dan juga di sini titik beratnya adalah masukkan hal-hal yang relevan dengan posisi yang sedang kalian lamar. Jangan sampai misalnya pembukaannya untuk staff marketing, tapi kalian masukkan adalah lomba juara 1 menyanyi tingkat nasional. Itu nggak match ya. Jadi sesuaikan dengan apa posisi yang sedang dibuka. Nah, selain dari profesional itu, juga di sini sudah ada skill juga. Bisa dilihat ada skill, kemampuan kalian apa aja. Microsoft Word kalian bagus enggak? Setelah itu public speaking kalian bisa ditulis di sini semua ya. Skill ini bisa professional skill, bisa personal skill ya. Hard skill atau soft skill itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada juga education and training. Jadi pendidikan kalian tuh udahnya apa aja dan training yang kalian sudah ikutin tuh apa aja gitu ya. Dan yang terakhir tuh adalah achievement. Ini adalah nilai plus kalian untuk bisa dilihat, oh anak ini banyak prestasinya nih gitu ya. Di achievement nih tulislah yang 3 tahun terupdate ya. Intinya dalam CV, yang pertama harus kreatif, unik. Yang kedua itu nggak perlu panjang-panjang, 1 lembar atau maksimal 2 lembar. Dan yang ketiga, data yang terupdatekan adalah data 3 tahun terakhir. Oke? Nah, untuk lulus dari seleksi ini ya, kalian harus memperhatikan ini semua. Oke? Ini adalah proses pembuatan. Sekarang kita masuk ke dalam tahap pengiriman ya. Karena ini akan banyak sekali problem yang terjadi. Banyak sekali pelamar ini yang mengirimkan email tanpa ada pendampingan kata-kata subjek di email, tidak ada. Kata pengantar juga nggak ada di email. Nah, di sini Bang Tian akan kasih contoh. Bang Tian sudah buat bagaimana sih cara mengemailkan kepada perusahaan yang dituju. Tapi kalau saat sekarang ada juga yang langsung terupload di websitenya. Tapi banyak juga yang memang masih membutuhkan untuk mengirimkan email ya. Untuk di email nih, Bang Tian kasih tahu ya. Kirimkan ke alamat email yang dituju. Misalnya di sini Pertamina ya, tulis saja pertamina.com ya. CC-nya nggak perlu karena kan ini bukan merupakan untuk informasi orang banyak ya, CC-nya. Kemudian subjek ini harus penting. Nah, biasanya di suatu perusahaan subjek ini akan berisikan format nama dokumen ini. Misal kalau di sini dituliskan kelengkapan data pelamar pekerjaan PT Pertamina _Ristian, misal kayak gitu. Itu harus diperhatikan ya, jangan sampai nggak ditulis. Karena kalau nggak ditulis, perusahaan nggak tahu ini punya siapa, meskipun di dalamnya ada lampiran-lampiran tentang kalian. Ya, kalau nggak lengkap nggak bakal dibaca, itu aja intinya ya. Nah, setelah itu di kolom untuk pengantarnya itu harus ada kata pengantar. Meskipun dalam surat pelamar pekerjaan itu ada juga kata pengantarnya, tapi di email juga kalian tulis. Di sini Bang Tian tulis, Dear Bapak Ibu Human Relation PT ... di tempat. Tulis, sehubungan dengan informasi yang saya dapatkan dari surat kabar, website, media sosial, saya bermaksud ingin melamar di bidang XXS sesuai dengan yang tertera pada halaman lowongan pekerjaan yang Bapak Ibu publikasikan. Untuk itu saya coba lampirkan kelengkapan data saya 1, 2, 3, 4. Tutup dengan besar harapan saya kembali untuk dapat bergabung di perusahaan Bapak atas perhatian dan kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih. Tutup juga dengan salam nama kalian. Gitu ya. Intinya gitu aja di seleksi berkas ya. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini kalian bisa lebih mantep lagi ke depan mempersiapkan kelengkapan data. Karena menurut Bang Tian, seleksi administratif ini adalah seleksi yang penting. Kalau dari seleksi administratif aja sudah nggak lulus, bagaimana kalian bisa menunjukkan aksi kalian ke depan, begitu kan ya? Semangat buat kalian semuanya. Ini adalah salah satu tahapan dalam seleksi berkas tahap 1. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap ini satu level lagi, tingkatan tantangannya lebih tinggi daripada tahap pertama. Karena kalian sudah mulai untuk menunjukkan capability kalian sebagai seorang yang backgroundnya apa. Teknik kah, akuntansi kah, ekonomi kah, dan sebagai macam rupa. Tahap apa itu? Tahap kedua adalah tahap kompetensi dasar. Bang Tian, tahap kompetensi dasar ini tahap apa sih? Nah, tahap kompetensi dasar ini adalah merupakan tahap untuk melihat
seberapakah kemampuan kalian memecahkan case-case perhitungan angka-angka ataupun huruf, linguistik, bahasa, dan juga adanya gambar, analogi, dan segala macam rupa, serta kemampuan bahasa Inggris kalian. Intinya pada tahap ini tesnya itu hampir nggak jauh beda sama kalian tes pada saat memilih universitas dalam jalur SNMPTN atau SBMPTN ya. Nah, di dalam tahap-tahap penseleksian tes kompetensi dasar pada perusahaan BUMN ini, semua perusahaan mempunyai sistem tersendiri. Ada perusahaan BUMN seperti Pupuk Indonesia dan juga Bank Indonesia seperti itu, dia menggunakan sistem benar plus 1, benar plus 4, salah minus 1, nggak jawab 0. Itu ada ya, tapi kebanyakan juga nggak ada seperti itu. Jadi di sini adalah yuk kita sama-sama belajar dan berikan jawaban terbenar sebanyak mungkin lah gitu ya. Kuncinya tuh kalau bisa selesaikan semua dan percaya diri dengan jawaban kalian. Ada apa aja sih Bang Ristian di dalam tes kompetensi dasar ini ya? Nah, di sini Bang Tian akan share terkait dari pengalaman Bang Tian ya. Nah, bagi kalian yang ingin menghadapi tes kompetensi dasar ini, kalian harus belajar, itu intinya ya. Kalau nggak belajar nggak mungkin tahu, karena kita akan mengupas kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita kerjakan pada SMA ataupun pada mata kuliah dasar di universitas. Ada apa aja? Yang pertama, biasanya soalnya itu adalah tentang aljabar. Tes aljabar gitu ya. Apa contohnya tes aljabar? Nah, ini Bang Tian kasih tunjuk. Ada 2 soal tes aljabar yang Bang Tian akan share kepada kalian. Nah, yang pertama adalah 700 adalah berapa persen dari 150. Nah, coba kerjakan dalam waktu 10 detik. Nah, ini kita harus benar-benar memanage waktu. Kalau Bang Tian di sini ngasih arahan bagaimana prosesnya. Kalau Bang Tian di sini bilang bahwa 700 per 150 dikali dengan 100%. Nah, itu nanti akan mendapatkan hasil sekitar 466%. Jadi jawabannya B. Atau secara logika bisa dijawab juga 700 berapa persennya dari 150? 300% aja itu baru 600. Jadi kan nggak mungkin jawabannya A, C, D, atau E. Jadi kita bisa langsung memilih ke B gitu ya. Ada juga soal seperti ini. Jika A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat, berapakah nilai C? Ini soalnya sebenarnya basic banget, gampang banget dengan cara mensubstitusikan. Jadi substitusikan A kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 5 ditambah 5 kuadrat. Hasilnya nanti adalah 49. Nah, pokoknya inti dari tes aljabar ini seperti kayak matematika dasar lah ya. Kalian harus mempersiapkan ini, banyak-banyak belajar dari buku atau website ataupun dari Google ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang tes deret angka dan huruf. Ini sebenarnya yang terkadang membuat kesel ya, kadang waktunya sempit tapi kita harus berpikir keras. Nah, di sini 2 soal juga. Yang pertama adalah deret huruf, yang kedua adalah deret angka. Yang pertama, X, W, U, V, T, S, Q, R, P, O. Nah, ini apa jawabannya? Huruf selanjutnya apa? Kalau di sini Bang Tian bisa analisa. Abang Tian mulai lihat dari O nih ya. O, P, Q, R. Nah, sama S, T, U, V. Kalau kita lihat di sini O, P, Q, R tapi R-nya dibalik ya. Padahal dia berurutan. Jadi O, P, Q, R harusnya tapi sini O, P, R, Q. Jadi kita cari 4 huruf sebelumnya. Sebelum O apa? K, L, M, N kan? Nah, K, L, M, N itu kan kalau dia berdasarkan dari kiri ke kanan. Tapi kan ini balikan dari kanan ke kiri. Jadi K, L, M, N itu kan awalnya. Tapi di sini kita M-nya kita balik. Jadi K, L, N, M. Jadi jawabannya D, M dan N. Oke, itu ya. Yang kedua, ini deret angka. Ada 50, 40, 100, 90, titik, 140, 200, 190. Nah, ini kalian harus bisa peka, cepat untuk melihat langkahnya 1 atau langkahnya 2. Kalau di sini Bang lihat dari 50 ke 100 berapa, 100 ke titik-titik berapa, titik-titik ke 200 berapa. Ini langsung ditemuin bahwa selisihnya adalah 50. Jadi 100 tambah 50 jawabannya adalah A, 150. Nah,
di deret ini kalian harus sangat cermat banget untuk melihat loncatan-loncatan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali gitu ya. Dan saya rasa Bang Tian rasa juga sahabat EBSan TV udah biasa lah mengerjakan untuk tes deret angka ya. Nah, kita beralih ke soal contoh berikutnya adalah tes analogi. Nah, tes analogi ini adalah merupakan bisa kita lihat di sini ya. Contoh soal ujian masuk Pertamina. Emas titik 2 tambang titik bisa sama dengan apa? Kita analisa terlebih dahulu, analogi pakai logika ya. Ini emas dan tambang. Jadi bisa kita bisa simpulkan bahwa untuk mendapat emas itu kita bisa temukan di tambang atau melakukan pertambangan. Jadi di antara A, B, C, dan D serta E, Bang Tian memilih untuk jawaban yang C. Untuk bisa mendapat kayu itu sumbernya dari pohon. Kan kalau garam logam nggak match. Permata perhiasan itu adalah sinonim, persamaan kata. Pramuka seragam, hubungan ya. Dan lidah mulut juga di dalam ini. Jadi kalau kalian bisa milih, kalau Bang Tian tuh kayu tuh terdapat di pohon. Seperti itu ya. Berikutnya Bang Tian akan lanjut lagi nih yang keempat. Contohnya adalah tes linguistik. Di mana linguistik ini adanya tes antonim atau perbedaan kata dan juga tes sinonim atau persamaan kata. Nah, Bang Tian kasih contoh juga ya. Untuk yang antonim terlebih dahulu deh, yang perbedaan kata. Nah, di sini ada 2 contohnya. Silakan kalian untuk memilih. Pemupukan antonimnya apa ya? Gitu ya. Nah, A. Rehabilitasi. B. C. D. E. Apa nih kira-kira? Ini jawabannya adalah D. Fertilisasi. Pemupukan kan fertilisasi ya. Lawan katanya adalah defertilisasi atau tidak dipupuk gitu ya. Nah, yang kedua ada kata siau. Lawan kata dari siau apa? Jawabannya adalah mendidih. Siau ini adalah tidak panas lagi lah gitu kalau dalam KBBI ya. Siau ini tidak panas lagi atau dingin, jawabannya adalah mendidih. Nah, di sini juga banyak banget trik. Kalian harus banyak banget tahu kata-kata yang jarang didengar juga ya. Pelajari juga dan banyak-banyak latihan. Nah, ini untuk yang antonim. Berikutnya ada yang tes sinonim, persamaan kata. Yuk, ini ada contoh lagi nih. Negosiasi, kira-kira apa ya? Ya, jawabannya adalah musyawarah. Karena negosiasi ini kan lebih kepada perembukan, ya. Perembukan untuk mencapai mufakat, dan musyawarah juga perembukan. Kalau kita negosiasi kesamaan kan enggak. Kalau kesamaan kan berarti udah nggak usah negosiasi. Kekeluargaan juga, kesepahaman juga, kesepakatan juga. Nah, negosiasi ini akan sama artinya dengan musyawarah. Berikutnya yang nomor 7, capable. Itu sama dengan apa? Oke, benar. Jawabannya adalah kompeten ya. Jadi kalau capable tuh kayak kemampuan. Kalau kompeten tuh orang yang punya kemampuan, jadi sama. Itu ya. Ini aja, ini untuk linguistik. Nah, berikutnya untuk tes ke-6 adalah tes bedah bangun ruang. Sebenarnya ada 3 macam tes untuk gambar ya. Ada tes bedah bangun ruang, tes perbedaan gambar, sama tes melanjutkan gambar. Nantinya kayak gitu ya. Nah, di sini Bang Tian akan bagi-bagi. Yang pertama tes bedah bangun ruang dulu. Nah, ini merupakan salah satu contoh tes bedah bangun ruang ya. Jika gambar di atas diputar, manakah gambar di bawah ini yang identik dengan gambar soal di atas? Ini sebenarnya salah satu tahap yang bagi Bang Tian sangat membingungkan, karena Bang Tian terkadang harus bolak-balik kertas untuk tahu jawabannya apa. Jadi banyak-banyak berlatih untuk ini ya. Berikutnya lagi ada contohnya tes perbedaan gambar. Nah, biasanya juga ada gambar. Kira-kira yang berbeda dari ini apa? Nah, kalau biasa di sini Bang Tian tuh bisa bilang kalau lihat hal-hal yang bisa diperbandingkan. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa garisnya ya. Garis di A itu ada berapa? 1 2 3 4, B juga 1 2 3 4, C 1 2 3 4, dan D cuman ada 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Sebenarnya kalau ini masih bisa dinalar ya, tapi karena waktu biasanya kita buyar juga. Jadi bagaimana kalian manajemen waktu kalian tuh tenang, gitu ya. Pasti bisa. Berikutnya gambar yang ketiga adalah tes melanjutkan gambar. Nah, ini juga terkadang ya susah-susah gampang. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah, nah yuk coba dipikir dulu gambar mana. Kita lihat. Di sini ada jam waktu lah ya, ada 4 jam waktu. Di gambar kedua itu ada 3 jam waktu, 1 strip 2. Di gambar 3 ada 2 jam waktu,
stripnya ada 2 di sini ya. Dan yang gambar keempat, stripnya jam waktunya 1, stripnya sudah ada 3. Nah sekarang untuk melanjutkannya kita pilih yang mana? Tentunya yang stripnya semua. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jadi seperti itu, fokus. Kalau kalian fokus pasti bisa. Nah setelah tadi kita menuju dari tes gambar, kita ada tes silogisme berikutnya ya. Silogisme itu kayak peluang atau kayak ini dah. Bang Tian kasih contoh seperti ini ya untuk tes silogisme. Tes silogisme itu seperti ini. Nah, ada contoh ya, ini dilihat ya. Semua yang memabukkan adalah haram. Alkohol adalah minuman yang memabukkan. Jadi jawabannya, sebagian alkohol memabukkankah? Sebagian alkohol haramkah? Semua alkohol memabukkan? Yang alkohol tidak haram? Alkohol haram. Jawabannya adalah yang karena sudah jelas semua yang memabukkan adalah haram, alkohol adalah minuman yang memabukkan. Jadi alkohol itu haram. Ya, seperti itu ya. Cepat aja kalau ini bisa. Kalau tenang pasti bisa. Nah, yang terakhir dari tes kompetensi dasar pada perusahaan BUMN adalah tes kemampuan bahasa Inggris ya. Dalam kemampuan bahasa Inggris ini biasanya soal itu lebih kepada structure, reading, dan juga written gitu ya. Nah, contohnya seperti apa sih Bang Tian? Nih Bang Tian kasih contoh ya. Nah, kira-kira ini apa ya? Ini contoh tentang structure dan written expression ya. A 3-foot octopus can crawl through a hole bla 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 in diameter. Ya, kira-kira jawabannya apa? Antara A, B, C, dan D. Kalau Bang Tian jawabnya adalah less than 1 inch ya. Yang kedua, adopted the decimal system of coinage in 1867. Ini kayaknya ini adalah past tense ya, masa lampau. Jadi, karena di sini ada verb 2 tuh, adopted ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita masukkan di sini? Strukturnya apa gitu ya? Ini adalah jawabannya adalah Kanada karena dia adalah subjek awal. Nah, pada tes kemampuan dasar ini, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah pelajari kembali tentang tenses bahasa Inggris, ya. Kapan kita menggunakan present tense, kapan kita menggunakan past tense, future tense, perfect tense, dan segala macam rupa, ya. Dan itulah tadi berbagai macam contoh-contoh soal yang biasa ada di tes kemampuan dasar. Memang pada masing-masing perusahaan soalnya akan berbeda, nggak mungkin sama, tapi basically itu sama. Dan ada juga biasa di Pertamina itu tes kemampuan dasarnya, juga ada tes potensi akademik juga, yang dasar-dasar keteknikan seperti itu juga ada. Ya, tapi inilah tadi yang sudah Bang Tian sharing merupakan contoh soal-soal yang sering banget ada dan bahkan ada lah pada setiap proses perekrutmen karyawan pada perusahaan BUMN ya. Nah, untuk menghadapi tes kemampuan dasar ini, Bang Tian kasih tips suksesnya ya. Oke, tips sukses yang pertama adalah tentunya belajar. Ya, kalau kalian nggak belajar, kalian akan lupa. Padahal ini adalah soal-soal yang bisa dikatakan simple, basic banget. Tapi kalau nggak belajar kan juga bakal lupa. 1 tambah 1 kalau nggak diasah juga nggak bakal tahu 2 gitu kan ya. Yang kedua adalah tenang. Ini sebenarnya, ini adalah kunci yang memang harus kalian jaga. Tenang pada saat mengerjakan soal. Kalau kalian gelabakan pasti semua buyar. Rumus lingkaran pun berubah jadi rumus trigonometri atau rumus tabung, pastilah itu. Untuk untuk luas persegi panjang aja kalian lupa karena nggak tenang gitu ya. Nah, karena soal ini sebenarnya materinya umum, tenang aja, materinya umum, bisa kalian pelajari pada buku-buku SBMPTN, SNMPTN, pada website, contoh-contoh soal sebelumnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah teliti ketika mengerjakan. Jangan sampai kalian overconfidence setelah selesai sekali nggak dicek kembali, kalian ngumpul dan kalian tidak berhasil. Karena saingannya tidak hanya region kalian. Kalau untuk BUMN biasanya seluruh Indonesia. Dan kalian itu tuh saingannya bukan 1:100 lagi, tapi 1:1.000.000. Jadi berikan yang terbaik. Nah, untuk konten kali ini mungkin Bang Tian akan bahas detail tahap 1 dan tahap 2 dulu. Untuk tahap-tahap berikutnya akan Bang Tian bahas pada konten selanjutnya, part 2, untuk tahap psikotes, tahap menghitung cepat, wawancara, FGD, dan juga tes kesehatan. Nah, untuk itu jangan lupa untuk mensubscribe konten kali ini
subscribe, like, komen, serta share agar nantinya makin banyak lagi kebermanfaatan yang akan kalian dapat ke depannya. Semoga setelah menonton film ini, tahapan 1 dan 2 kalian lancar, mulus, semulus jalan tol, dan kalian bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, tahap psikotes, bahkan sampai tahap kesehatan. Jangan lupa ditunggu konten-konten berikutnya ya. Sampai di sini dulu Bang Tian undur diri. Sahabat Ebesan TV, sahabatnya sang pemimpi, semangat selalu.